satu motifnya adalah bagaimana mengumpulkan, memborong semua tiket demi menjegal lawan yang sebetulnya punya suara atau elektabilitas tinggi untuk maju. Seperti yang terjadi di Jakarta ketika RK Suswono memborong 15 dukungan dari partai politik dan mengakibatkan ada paslon, ada calon sebetulnya yang elektabilitas tertinggi, sebut saja Anies Baswedan, itu tidak jadi mendapatkan tiket. Ya, yang pertama bahwa ya setiap partai ingin kader terbaiknya tampil. Kedua, kami di KIM ingin mendapatkan banyak kepala daerah agar sejalan dengan pemerintah pusat. Yang ketiga, kami punya calon yang punya kemampuan prestasi yang baik yang kami yakini bahwa bisa menang. Dan faktanya ternyata memang banyak partai yang ingin bergabung, karena partai kan juga membuat hitungan dan kalkulasi apakah pasangan yang kita usung ini punya peluang menang atau tidak. Jadi kasus di Jakarta tidak bisa serta-merta ingin menghalangi pasangan lain untuk tampil. Tidak serta-merta, tapi ada sedikit saja misalnya kontribusi itu. Ya silakan, masyarakat mungkin secara awam melihat, wah kalau banyak begini berarti ada yang tidak berkesempatan. Sebenarnya kalau kita kembali pada regulasi pilkada ini sudah luar biasa. Nah, sejak awal saya dulu ikut membuat bahwa kita beri kesempatan independen. Ya. Kemudian juga terus pelan-pelan diturunkan. Kami di Gerindra waktu itu malah Titik tahu memperjuangkan malah sampai 0%. Oke. Untuk pilkada di pilpres di parlemen. Kembali lagi Bang Riza, untuk pilkada Jakarta, jadi ada kesengajaan atau tidak untuk menjegal satu calon? Tidak ada keinginan atau niat seperti itu. Justru kami melihat bahwa banyak sekali yang ingin bergabung ya hampir semua ingin bergabung sebetulnya, dan faktanya kan memang kita mendapatkan 15 partai ya, termasuk yang non-sit ya, non-parlemen gitu. Nah, di Jakarta kemudian juga di daerah yang hampir nih Bang Riza menjadi calon wali kota Tangerang Selatan, itu hampir loh terjadi calon tunggal ya Mas Eno ya. PDIP itu nyaris tidak bisa mencalonkan di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur kalau tidak ada putusan MK. Betul. Nah, pertanyaan saya, apakah PDIP ini memang merasakan sendiri ada praktik yang namanya koalisi partai itu memborong seluruh tiket memang sengaja untuk menciptakan calon tunggal? Oh ya, kalau kita bicara judul malam ini ya Mbak, pilkada agak lain, itu saya jadi ingat dan susah untuk menghindarkan memori saya tentang lagu yang agak lain itu. Oh, yang ya, agak lain kamu itu kan, itu yang viral beberapa waktu yang lalu pada saat pagi hari Bang Ensat ikut demo di DPR waktu itu. Gitu. Jadi susah untuk tidak mengingat kembali bahwa itu ada putusan MK di sana yang menyebabkan pilkada kita kali ini menjadi jauh lebih kompetitif karena ambang batasnya diturunkan dan memungkinkan bagi kami untuk bisa mengajukan calon di banyak tempat. Dan jika bicara tentang spirit agar kemudian tidak terjadi satu blokade politik, agar kemudian misalnya kami sebagai partai tidak bisa mengusung calon karena memang secara threshold ambang batas kita tidak cukup, faktanya memang setelah itu dimungkinkan secara konstitusional untuk kami mengajukan di provinsi-provinsi besar misalnya yang ikonik seperti yang disebutkan Mbak Sylvia tadi di Jawa Timur, di Jakarta, di Banten bahkan, kita mengajukan nama-nama calon kami sendiri, terlepas dari apakah itu dianggap tidak populer pada waktu itu, tetapi kami dapat mengajukan calon sendiri dan membuktikan bahwa kita berani anti mainstream. Dan hingga hari ini kami komit pada semangat itu. Artinya jika di dalam beberapa situasi kami mengajukan calon tunggal pun, misalnya di satu daerah, itu juga tidak terlepas dari sebuah logika yang saya kira rasional ya. Artinya kalau bicara Surabaya misalnya, Jawa Timur banyak sekali calon tunggal tadi. Ada Surabaya, ada Trenggalek, kemudian Gresik dan lain sebagainya. Yang mana mayoritas ini memang kader kami. Jadi di Surabaya Eri Armuji, Mbak Titi tadi menyebutkan, dua-duanya kader kami. Dan secara elektabilitas memang surveinya sangat tinggi. Di Trenggalek juga sama, secara elektabilitas surveinya sangat tinggi. Nah tentu saja
bukan menjadi suatu kepentingan kami dong untuk mengajukan nama lain hanya semata-mata demi menghindari calon tunggal. Oke. Maka logikanya harusnya ada dong kekuatan poros politik lain yang berani untuk menantang kekuatan ini. Kalau tidak ada ya masa kami mau tolak pada saat ada partai politik lain yang bergabung dengan kami. Sehingga pada saat akhirnya kesimpulan yang kami lakukan adalah kami mengusung calon yang berkesimpulan sebagai calon tunggal. Tentu itu bukan suatu upaya untuk kemudian mengebiri kesempatan politik calon lain. Tapi ini karena memang logika rasionalnya secara kualitatif ini masuk akal. Di Jakarta juga sama. Ya, kalau contohnya Surabaya kita bisa memahami ya ketika memang petahana punya elektabilitas yang begitu tinggi, Mas Hensat, wajar kalau misalnya yang lain susah nih untuk mencari penantangnya. Tapi kalau di Jakarta kan sebaliknya. RK elektabilitasnya bukan tertinggi, tapi justru elektabilitas tertinggi itu tidak dicalonkan. Tidak ada yang mau mencalonkan. Itu fenomena apa kalau untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di Jakarta? Iya, pastinya kan juga partai politik nggak pengen mencalonkan sosok pemimpin di daerah yang ntar nyusahin dia juga gitu. Kan mereka punya otoritas untuk mereka punya otoritas untuk menentukan siapa yang bisa maju dan tidak gitu. Karena mereka punya otoritas, pasti dipilih yang nggak akan ngegangguin mereka juga nantinya. Bayangkan kalau ada orang dikasih rekomendasi, kemudian di 2029 jadi lawan lagi, kan repot, panjang urusannya. Jadi lebih baik dipilih orang-orang yang masih dalam kontrol dan masih dalam, kalaupun nakal ya jenisnya kenakalan remaja lah. Gitu ya, bukan nakal bakal jadi lawan gitu. Tapi tentang keberanian para calon-calon pemimpin di daerah ini juga patut juga diacungi jempol. Ada memang yang ya udahlah, karena tadi hitungan bisnis harapan kan dia nggak dapat sponsor, nggak dapat donor, udah jual-jual macam-macam, kelihatannya hitungannya kalah, udah nggak usah. Tapi ada juga yang nekat gitu, yang penting maju aja dulu. Itu juga banyak dan itu yang perlu diapresiasi, yang partainya tuh pas banget lah hitungannya 7,5%, dia 7,8. Akhirnya maju juga. Nah, itu kan sebetulnya harusnya diapresiasi oleh masyarakat. Kalau kenapa dia berani maju? Karena pasti ada hitung-hitungan bahwa dia merasa masyarakat ada di belakangnya. Maka dia cuma ada 2 partai politik, 3 partai politik ya. Walaupun jauh hitung-hitungannya ya dia maju aja karena dia percaya. Nah masalahnya tidak banyak orang-orang yang punya kepercayaan diri seperti ini. Dan akhirnya ujung-ujungnya yang mengharapkan parpol lagi. Ada kan juga parpol yang udahlah yang penting daripada kita ikut orang nggak menonjol, lebih baik ya udah siapa ini si A mau maju sendiri, hitungannya cukup, ya udah sini saya kasih rekom. Ada juga yang begitu. Itu Pak Silvio sampaikan Mbak Mega nurut nggak? Nah itu dia nih, kalau bangsa emak-emak kan itu yang jadi motivasinya. Ya kita kembali aja kepada hukum kompetisi ya. Pilkada ini kan kompetisi, dan yang mengusung itu adalah partai politik. Memang ada diberi kesempatan rakyat untuk mengusung calon independen gitu. Nah kalau hukum kompetisi itu kan bagi kami misalnya, dan saya kira sama dengan partai politik yang lain, bisa kita calonkan gitu ya. Dia bisa kita calonkan, dia tentu harus ada gabungan partai politik. Ini yang kemudian dilakukan oleh partai-partai politik, meyakinkan ini kan punya kader baik, mau nggak kalian untuk bisa mendukung bersama-sama gitu. Nah pertanyaan saya tapi Bang Doli, pertanyaan saya adalah koalisi partai itu kecenderungannya adalah memilih calon yang dianggap bisa nurut dengan kepentingan mereka, dengan